atau sekedar berkumpul bertemu dengan keluarga dan kerabatnya. Nah, kalau bicara soal pertemuan, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan pemirsa dengan penuh kehangatan. Hari ini, Presiden bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Apa saja yang dibahas? Anda menyaksikan Sindo Prime, saya Yudi Handoyo. Libur panjang Tahun Baru Islam, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan calon penumpang. Jumlah penumpang pesawat mengalami kenaikan hingga 22% selama masa libur panjang. Antrian penumpang mengular di counter check-in penerbangan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang umumnya pergi ke destinasi wisata atau kampung halaman bersama keluarga, memanfaatkan libur panjang Tahun Baru Islam. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terjadi sejak hari Kamis kemarin. Sementara pada Jumat siang, sebanyak 165.400 pergerakan penumpang atau naik 22% dibanding sebelumnya. Kemarin sih saya dapatnya masih murah ya, karena belinya jauh-jauh hari. Masih standar lah, 1,5 kalau nggak salah ya. Bahkan lebih murah dari itu sedikit. Itu untuk sendiri, berarti 2-3 juta untuk orang. Cuman pulangnya yang mahal. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Memasuki libur panjang Tahun Baru Islam sekaligus libur anak sekolah, lalu lintas di sejumlah lokasi padat. Warga menyerbu objek wisata di kawasan Puncak Bogor hingga Bandung, Jawa Barat. Jadi lalu lintas hari ini pemirsa menuju Puncak Bogor, Jawa Barat seperti Anda saksikan ini padat. Kendaraan mengular sejak di gerbang tol Ciawi menuju sejumlah objek wisata dan penginapan. Kemacetan pun terjadi di beberapa titik. Untuk mengurai kemacetan, petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas, di antaranya sistem ganjil genap, buka tutup jalur dan one way atau satu arah. Ya, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat terpantau padat. Kepadatan terjadi di jalur dari arah Jakarta menuju tol Cipali dan Cipularang. Banyak warga memanfaatkan libur panjang akhir pekan dengan berlibur dan mudik ke sejumlah daerah. Untuk mengurai kepadatan, petugas memberlakukan sistem kontraflow dari arah Jakarta menuju Cikatama, mulai dari kilometer 55-200 hingga kilometer 65. Sama ada kepadatan juga di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Pemirsa, seperti yang kembali Anda saksikan ini, kepadatan mulai terjadi sejak Jumat pagi tadi. Situasi terjadi akibat lonjakan arus kendaraan warga yang hendak berlibur ke Bandung dan sekitarnya. Kepadatan libur panjang peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah sekaligus libur anak sekolah diprediksi akan terjadi hingga hari Minggu malam nanti, pemirsa. Libur Tahun Baru Islam yang berdekatan dengan libur sekolah, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Daob 1 Jakarta mencatat lonjakan jumlah penumpang. Mulai 19 hingga 30 Juni 2025, lebih dari 300.000 penumpang berangkat dari stasiun di wilayah Daob 1 Jakarta. Ya, masa liburan sekolah dan peringatan Tahun Baru Islam menjadi momen masyarakat berlibur ke kampung halaman. Akibatnya kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen, Jakarta terjadi. PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Daob 1 Jakarta mencatat lonjakan jumlah penumpang di libur sekolah dan peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Mulai 19 hingga 30 Juni 2025, sebanyak 393.685 penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. KAI mencatat lonjakan tersebut berasal dari sejumlah stasiun utama seperti stasiun Pasar Senen yang jadi penyumbang tertinggi. Ini banyak sekali penumpangnya, mencapai 170.644 penumpang. PT KAI Daob 2 Bandung menyediakan 125.176 tiket untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Hingga saat ini 118.000 tiket sudah terjual.
Selain itu, Daop 2 Bandung juga mengoperasikan 44 perjalanan kereta api jarak jauh untuk melayani penumpang. Mayoritas penumpang mengarah ke Jakarta, ke Yogyakarta, ke Surabaya, dan juga ke Semarang. Penjualan tiket akan terus bertambah hingga mendekati puncak libur panjang sekolah pada esok hari. Ya, di mana-mana ramai pemirsa, termasuk juga lonjakan jumlah penumpang yang bertepatan libur panjang 1 Muharram hingga hari Minggu mendatang pun terjadi di stasiun Jember, Jawa Timur. Sama seperti di Bandung tadi, inilah stasiun Jember yang dipenuhi oleh penumpang kereta api yang berangkat dan tiba dari berbagai wilayah. Masyarakat memanfaatkan libur panjang untuk berjalan-jalan, bepergian, liburan, di mana jumlah penumpang meningkat hingga 10.000 penumpang. Peningkatan jumlah penumpang diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu mendatang. Dan untuk mengantisipasi lonjakan, PT KAI Daop 9 menambah 2 kereta api tambahan. Pekan ini PT KAI Daop 9 Jember akan mengoperasikan 26 perjalanan kereta api, di mana terdapat 2 perjalanan kereta api tambahan, yaitu KA Mutiara Timur, relasi Ketapang, Surabaya Gubeng, BP. Selanjutnya, berdasarkan data pada siang hari ini, penumpang yang akan berangkat dari wilayah Daop 9 Jember mencapai kurang lebih 9.500 penumpang. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, mengingat masih terdapat perjalanan kereta api hingga malam hari. Untuk prediksi rata-rata penumpang yang akan berangkat dari wilayah Daop 9 Jember selama libur panjang pada akhir pekan ini mencapai kurang lebih 10.000 penumpang. Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang bertepatan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Selain menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk oleh-oleh. Ya, seperti biasa, Malioboro Jogja ini memang selalu padat wisatawan ketika liburan seperti sekarang ya. Ribuan wisatawan datang ke Malioboro memanfaatkan momen libur panjang bertepatan Tahun Baru Islam. Mereka mengunjungi Malioboro untuk berfoto-foto di lokasi ikonik di Malioboro. Beberapa di antaranya juga berbelanja oleh-oleh. Peningkatan jumlah wisatawan ini diprediksi terus bertambah pemirsa hingga hari Minggu nanti. Ya, selain liburan ke pantai, warga juga bisa mengisi libur panjang akhir pekan ini dengan berwisata ke taman-taman cantik dekat kota. Di Pandeglang, Banten ada Taman Labirin yang selalu ramai dikunjungi wisatawan saat liburan. Seperti inilah kawasan Taman Labirin di Pandeglang, Banten dilihat dari udara. Taman Labirin dan kolam renang buatan seluas 15 hektar ini menjadi buruan wisatawan tiap kali momen liburan tiba. Selain bisa bermain air bersama keluarga, pengunjung juga bisa menikmati kesejukan udara Gunung Polosari. Wisata keluarga ini juga cocok untuk anak-anak dengan beragam aktivitas menarik, seperti memberi makan ratusan ikan koi hingga berkuda. Di sini tuh kolam renang ya, labirin, ada labirin, terus ada apa? Naik kuda juga, naik kuda, berkuda di bawah di sana. Lapar setelah berwisata, pengelola Taman Labirin juga menyediakan beragam kuliner yang bisa dicicipi pengunjung. Tentunya sambil menikmati kesegaran udara Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, ribuan warga di Jabodetabek turun ke jalan merayakan 1 Muharram. Tidak hanya pawai obor, warga juga menggelar parade pakaian unik hingga pesta kembang api. Ratusan warga Kampung Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten merayakan Tahun Baru Islam dengan meriah. Para remaja menyalakan kembang api warna-warni. Sementara ratusan warga lain mengikuti pawai obor dengan kostum unik seperti pocong dan buto ijo. Tradisi perayaan 1 Muharram ini berlangsung tiap tahun dan menjadi ajang silaturahmi warga. Perayaan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah juga berlangsung meriah di Kecamatan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Ratusan warga Perum Sudirman tumpah ruah mengikuti pawai obor sejauh 3 km, dimulai dari depan masjid hingga jalan utama.
Memanfaatkan pawai sebagai syiar agama, warga pun membawa replika masjid, lampion, hingga bendera Palestina. Sementara itu di Jakarta, ribuan warga Palmerah Matraman Jakarta Timur menggelar pawai obor sambil membawa alat tabuh. Ratusan ibu dan anak dari 11 RT jalan kaki berkeliling permukiman menyambut Tahun Baru Islam. Di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, ribuan obor menyala terang di sepanjang jalan menuju Masjid Agung Al-Ansor. Obor dibawa warga dari berbagai desa sebagai simbol cahaya hijrah dan semangat kebersamaan. Warga juga menggelar santunan anak yatim dan pemberian hadiah bagi warga yang aktif di kegiatan keagamaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain pawai obor, perayaan Tahun Baru Islam juga lekat dengan tradisi khas daerah. Seperti di Solo, Jawa Tengah, warga berebut air pencuci pusaka yang diyakini membawa berkah. Kemudian di Banjarnegara, warga merayakan Satu Suro dengan berebut gunungan hasil bumi. Kemeriahan menyambut malam 1 Muharram atau Satu Suro. Ratusan warga Solo berebut air jamasan atau air yang digunakan mensucikan benda pusaka di Pura Mangkunegaran. Warga meyakini memperoleh air tersebut akan mendapatkan berkah. Karena saya bukan asli dari Solo, jadi penasaran. Awalnya saya penasaran. Terus begitu melihat, ternyata Jawa yang benar-benar Jawa itu seperti ini gitu loh. Usai dijamasi atau dimandikan, sejumlah pusaka berupa tombak keramat ditutup kain kuning dibawa kirap oleh para abdi dalam yang berjalan tanpa alas kaki. Selain keluarga Mangkunegaran dan abdi dalam, kirap juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Kota Solo. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, perayaan Satu Suro di Dusun Berayut Sigalu digelar dengan tradisi berebut gunungan hasil bumi. Warga juga menggelar makan bersama tumpeng dan daging kambing sebagai ajang mempererat tali silaturahmi. Perayaan Satu Suro juga ditutup dengan pawai keliling desa dan doa bersama yang diikuti 700-an warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berebut gunungan hasil bumi dalam tradisi grebek gunungan menyambut Tahun Baru Islam di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Warga berebut gunungan saat prosesi belum dimulai hingga terjadi saling lempar. Aksi saling lempar hasil bumi ini terjadi saat tradisi grebek suro di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang. Ratusan warga yang telah menunggu sejak pagi tidak sabar dan langsung berebut gunungan meski prosesi doa baru saja dimulai. Akibatnya banyak buah-buahan dan sayuran yang akhirnya terbuang. Dalam tradisi grebek suro ini, sebanyak 26 gunungan hasil bumi diarak keliling desa sebelum diperebutkan. Tradisi grebek suro ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur warga terhadap limpahan berkah berupa hasil panen yang melimpah. Dapat apa aja? Ini dapat Sayur ya? sayur sama ini. Gimana rasanya pengalaman pertama ikut sini? Ya ikut menikmati suasananya ini loh, meriah. Terus juga bisa bisa tahu kalau memang harus seperti ini. It's actually very interesting because so far I understood it's like a mix, it's like a syncretism between tradisi adat dan Tahun Baru Islam, right? So it is very nice and very interesting. Dan kegiatan ini merupakan suatu wujud syukur bagi rakyat Sumber Mujur atas sumber air yang melimpah, atas pertanian juga yang melimpah, produksi yang melimpah. Tradisi grebek suro di kaki Gunung Semeru ini juga menjadi tujuan wisata budaya, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.